Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Keuangan Islam, Dr. Suhel, SE, MSI. Yang kedua, dengan Ibu Vera Widianata, SE, MSI. Yang saya banggakan, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas ini. Dan tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hadib Yulio dengan NIM 01021382025150. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya yang akan mempresentasikan materi dengan judul Asuransi Syariah dalam kurung Takaful. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan poin-poin penting dari materi tersebut. Yang pertama, pengertian atau definisi asuransi syariah. Yang kedua, ciri-ciri dan karakteristik. Dan ketiga, larangan mendasar. Yang keempat, bagian operasional dari asuransi syariah atau bisa disebut takaful. Oke, yang pertama, pengertian atau definisi asuransi syariah. Konsep asuransi syariah bisa disebut dengan takaful, takmin, dan Islamic insurance. Takaful memiliki arti saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. Ta'amin berasal dari kata amanah, yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic Insurance mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Istilah takaful pertama kali digunakan oleh Darul Al-Mal Al-Islam, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusat di Genewa tahun 1983. Asuransi disebut pula takaful, takmin atau tadahamun, yaitu suatu usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru, melalui akad sesuai dengan syariah. Pendapat lain dimukakan oleh Fahrudin. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian keberuntungan menurut pasal 246 Wetboek van Koophandel, Kitab Undang-Undang Perniagaan, bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan yang menyetujui bahwa pihak yang meminjam berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Yang kedua, ada ciri-ciri dan karakteristik asuransi syariah. Asuransi syariah atau takaful adalah jenis asuransi yang berbasis pada prinsip tolong-menolong antara peserta dan menggunakan konsep akad tabaru atau hibah tolong-menolong. Beberapa karakteristik asuransi syariah meliputi: satu, akad tabaru. Akad ini bertujuan untuk saling menolong dan melindungi peserta yang penerapan operasionalnya dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, bagi hasil keuntungan. Bagi hasil keuntungan diberikan secara merata kepada semua peserta dan perusahaan. Bukan seperti asuransi konvensional, di mana keuntungan diberikan sepenuhnya kepada perusahaan. Nah, yang ketiga, zakat. Asuransi syariah
mewajibkan peserta untuk membayar zakat dari keuntungan, sedangkan peserta tidak wajib membayar zakat pada asuransi konvensional. Yang keempat, sistem kepemilikan dana. Asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil atau bisa disebut mudharabah, di mana dana investasi peserta diinvestasikan berdasarkan syariah. Yang kelima, Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan asuransi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berperan dalam mengawasi manajemen, produk, dan kewajiban investasi supaya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ada larangan mendasar asuransi syariah. Asuransi syariah atau takaful memiliki beberapa larangan mendasar yang didasarkan pada prinsip syariah atau hukum Islam untuk memastikan bahwa operasi dan produk asuransi mematuhi ajaran agama Islam. Selain itu, perusahaan asuransi syariah harus memiliki dewan pengawas syariah yang berperan dalam mengawasi manajemen produk dan kebijakan investasi. Supaya sesuai dengan syariat Islam, asuransi syariah juga mewajibkan peserta untuk membayar zakat dari keuntungan. Nah, ini beberapa larangan yang umumnya berlaku dalam asuransi syariah meliputi ada 4. Yang pertama ada larangan riba atau bunga. Asuransi syariah melarang pembayaran atau penerimaan bunga. Oleh karena itu, perusahaan asuransi tidak boleh mengandung unsur bunga. Yang kedua, larangan garar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan. Asuransi syariah bersih dari unsur garar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi. Nah, yang ketiga, larangan penyimpangan dari prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah dasar dari asuransi syariah, dan larangan lainnya yang muncul dari ajaran Islam harus dihormati dan diikuti dalam operasi asuransi syariah. Yang keempat, larangan maisir atau untung-untungan. Transaksi pada asuransi syariah harus terhindar dari unsur maisir atau untung-untungan. Yang keempat, ada sistem operasional asuransi takaful. Sesuai dengan Fatwa nomor 21 DSN strip MUI X 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah ditegaskan bahwa satu, dengan pertimbangan. Yang pertama bahwa dalam menyongsong masa depan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Yang kedua, bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan data tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Yang ketiga, bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan yang masih banyak dipertanyakan. Apakah status hukum dan cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah? Yang terakhir, bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi nasional. Memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi syariah yang berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan. Kedua, ketentuan keabsahan asuransi memenuhi ketentuan pelaksana keabsahan asuransi. Firdaus ad al mengemukakan fatwa Dewan Syariah Nasional atau bisa disebut DSN menetapkan bahwa asuransi itu sah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengandung unsur berikut. Yang pertama ada ketentuan umum yang isinya pertama asuransi syariah, takmin, takaful atau tadamum adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarut yang memberikan pola pengembalian
untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, ada akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung penipuan, bisa disebut gharar. Perjudian bisa disebut juga maisir. Riba, penganiayaan bisa disebut zulum. Suap menyuap bisa disebut riswah, barang haram dan maksiat. Kejelasan akad dalam praktik muamalah merupakan prinsip karena akad menentukan sah atau tidaknya secara syariah suatu transaksi. Begitu pula dengan asuransi, akad yang dipakai oleh perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akad jual beli tadabu atau tolong-menolong atau takaful. Yang ketiga, akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Yang keempat, akad tabaru adalah semua bentuk akad dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Yang kelima, premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang keenam, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.